Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita awali untuk senantiasa kita membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan nikmatnya. Pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama diberikan anugerah nikmat bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang baik ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, pimpinan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya yang hari demi hari, siang dan malam senantiasa menghidupkan sunnah kehidupannya beliau, semoga kita mendapatkan pertolongan syafaatnya beliau nanti kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin jarang kita ini membicarakannya. Mungkin sesuatu yang mungkin jarang kita dengar dalam keluarga kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap diri kita pasti mempunyai sosok yang sangat luar biasa, yaitu orang tua. Bapak kita, ibu kita, ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, membesarkan kita. Bapak kita yang telah memberikan nafkah kepada kita, bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kepada siapa yang berhak saya berbuat baik? Kepada siapa yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Maka Rasulullah bersabda, ibumu. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, sumaman, kepada siapa lagi? Maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Kemudian sahabat tadi bertanya yang ketiga kalinya, qala sumaman, ya Rasulullah, kemudian siapa lagi? Maka Rasulullah SAW qala summa ummuka, ibumu. Kemudian bertanya lagi sahabat, maka Rasulullah menjawab, qala summa abuka. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan ketika ditanya pada sahabat, ditanya yang berhak, orang yang berhak, yang paling berhak untuk berbuat baik kepadanya, yaitu ibunya. Ibunya baru ayahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, pengorbanan seorang ibu ini sangat luar biasa. Mulai mengandung, mulai melahirkan, mulai dia menyusui, selepas lahir disusui, kemudian dirawat,
dibesarkan. 24 jam seorang ibu ini ada untuk anaknya. Begitu besar peran seorang ibu, maka Rasulullah pun menyebutnya 3 kali. Sahabat bertanya, dijawab 3 kali ibu. Yang keempat kali baru dijawab bapakmu. Bapak juga memberikan peran di dalam menafkahi keluarga, peran yang sangat besar juga. Tetapi seorang ibu ini, Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat besar perannya di dalam keluarga, utamanya kepada anak-anak. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, senyampang orang tua kita masih hidup, senyampang orang tua kita masih sehat, maka bagaimana yang jauh mendekat, yang dekat senantiasa melihat senyuman orang tua, melihat sosok seorang ibu. Lihatlah pengorbanannya mulai kecil kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat seorang ibu ini ditelantarkan oleh anak-anaknya, Masya Allah. Kenapa hal ini terjadi? Karena anak-anak tidak bisa melihat kebaikan seorang ibu ini ketika mulai dari mengandung, mulai melahirkan, mulai menyusui. Seorang anak ketika tidak bisa melihat pengorbanan seorang ibu, maka ketika di masa tuanya, Masya Allah, maka anak ini akan menelantarkan orang tuanya, mungkin dititipkan di panti jompo dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua itu harapan ketika di masa tua adalah dekat dengan anak-anaknya. Maka penting sekali, senyampang orang tua kita masih hidup, senyampang orang tua kita masih sehat, kita pandang mereka, kita doakan mereka, kita ajak mengamalkan agama. Biar apa? Sama-sama diri kita, orang tua kita ini berkumpul di dunia dan berkumpul di surganya Allah Ta'ala bersama-sama. Dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, sampai-sampai meskipun orang tua kita ini masih kafir, masih belum iman, maka tetap kita ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting sekali kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, pandang kedua orang tua kita dengan kasih sayang. Semoga asbab kedua orang tua kita ini, pintu surga kita adalah kedua orang tua kita dapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab kita ini memuliakan kedua orang tua kita, utamanya ibu kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong diri kita, keluarga kita, untuk senantiasa memuliakan sosok yang paling hebat di dalam kehidupan kita, mendidik kita, menjaga kita, melihara kita, yaitu ibu kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.